Oh, oke teman-teman, balik lagi di Wis. Kan tadi harusnya kelihatan cahaya sih. Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandro Official 10, Official 10. Di channel Alek Manurung. Jadi kita pada kali ini pengen bikin konten makan-makan lagi teman-teman. Jadi hari ini rencananya karena sendirian di rumah, eh, sendirian di rumah jadi pengen masak tahu telur. Jadi ikutin saja proses nanti masaknya, tapi sebelum itu aku pengen apa ya, pengen masak nasi dulu. Oke, jadi ketemu saat sudah nasinya sudah dimasak. Oke, bye. Oke teman-teman, sebelum sebelum masak nasi nih, jadi ini kan syuting video ini kan pas banget lagi bulan suci Ramadan. Jadi salah satu buah yang ku nantikan ketika bulan suci Ramadan tiba adalah buah kurma. Karena ini menurutku salah satu buah yang paling enak lah. Dan ini juga salah satu buah yang memiliki banyak khasiat. Dan juga menurut sunahnya tuh makan kurma tuh harus ganjil kayak 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi tadi udah makan 2, berhubung pengen lagi jadi makan ini sekali lagi, satu lagi lah. Dan juga kutanya juga sama teman-temanku yang ilmu agamanya cukup tinggi, memang harus ganjil makan kurma, lebih baiknya gitu. Dan juga sedikit intermezzo buat teman-teman bahwa syuting video kali ini itu siang hari 12:30. Jadi buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasanya bisa menonton video kali ini ketika ya hampir buka puasa lah, setengah jam 5 atau jam jam 4 lah. Jadi eh, jadi bisa skip dulu nontonnya, stop videonya sampai di sini mungkin, oke. Nanti balik lagi ketika mau jam udah buka. Jadi ya, kita makan. Dan tekstur kurmanya unik kan ya, kayak makan sawo, kelihatan gak sih? Dan satu yang gue suka dari kurma ini adalah nggak terlalu manis, jadi enak dan suka lah, karena aku bukan pencinta makanan yang manis, dan ini salah satu kurma yang enak lah. Oke, dari itu tadi hal yang pengen ku tunjukkan. Jadi kita masak nasi dulu, dan sampai jumpa ketika kita persiapan buat masak. Oke. Waduh, sorry, jatuh kameranya teman-teman. Jadi balik lagi, santai, jangan cepet-cepet bang. Jadi tadi udah masak nasi, sekarang nasinya masak dan kita persiapkan dulu bahan-bahannya. Di sini pertama bahan utamanya tentu saja telur. Aku di sini pakai 1 telur. Oke. Terus yang kedua adalah tahu, bahan utamanya. Ini ada 3 tahu di sini yang aku pakai. Terus ini nanti buat tambahannya tempe, ini bakal aku bagi 2, tentunya nggak aku makan habis, aku bagi 2. Ya aku bagi 2 buat besok. Aku bagi 2. Terus kan sisanya aku simpan di kulkas, nanti yang sisanya lagi bakal kurebus. Jadi itu sih tambahannya. Terus sama apa lagi ya, itu aja sih menu makan siang kita kali ini. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja persiapan. Jadi pertama-tama di sini kan ada 3 tahu. Jadi 3 tahu ini pertama-tama kita bejek-bejek, kita halusin lah, pokoknya dibejek-bejek sampai
bejak-bejak lah pokoknya. Nanti aku tunjukin teksturnya. Ini sesuai selera kita sih, mau teksturnya gimana, mau halus banget atau kasar banget bisa. Tapi saranku sih harus halus banget. Jadi ini agak memakan waktu. Jadi kenapa kepikiran masak tahu telur, Bang? Jadi kan mamaku, kan kebetulan hari ini mamaku ke Banjar karena beliau hari ini mau hukum. Jadi hari ini ujian, beliau ke Banjar hari ini, dan mudah-mudahan hukum beliau lancar dan hasilnya lulus sehingga beliau bisa cepat menyelesaikan sekolah beliau lah. Jadi ditanya kemarin mau masak apa, mau makan apa besok, katanya kan. Dibilang mama nggak ada, mau berangkat. Udah, aku bilang lah, aku bilang lah, mending mama kataku beliin tahu, tempe sama telur, udah aman, udah. Abang katakan abang nggak minta macam-macam lagi asalkan dibelikan itu. Udah dibeliin. Kenapa mau makan tahu sama tempe, udah cukup karena bagus, bro. Ketiga, kondimen yang kupakai kali ini adalah proteinnya sangat tinggi, baik itu tempe, tahu dan juga telur, itu sangat proteinnya sangat tinggi, dan itu yang kubutuhkan untuk membangun massa ototku. Itu. Oke, selesai. Terus masukkan telurnya. Ini adalah moment of truth. Apakah kita lulus memecahkan telur atau tidak? Kita lihat saja. Moment of truth, oke? Oke, telurnya udah masuk. Kita tuh masak harus bersih, bro. Ntar ngambil tisu dulu. Nah, setelah ada itu tadi saya nah, setelah telurnya masuk baru kita aduk sampai merata dengan si tahunya tadi. Aduk sampai merata lah. Bisa sih bebas kalian mau pakai 2 telur atau 1 telur. Aku sih pengen pakai 1 saja karena terbukti cangkang telurnya tadi ada masuk ke dalam. Kita aduk aja. Terus ketika udah dicampur semua, yang tahu sama tahu sama tempe lagi sama telurnya udah kecampur. Jadi kita masukkan sedikit penyedap, sedikit saja. Oke, nice. Ini perlu sedikit, kita aduk sampai rata. Karena ini udah pakai bumbu kuning sih, merebus tempenya, tahunya. Harusnya udah. Oke, setelah itu aku pengen nambahin bawang putih sama bawang merah. Ini dia. Kelihatan gak sih? Ini dia. Menggunakan 1 siung bawang putih, satu siung bawang merah dan juga 2 siung bawang putih. Jadi kita potong-potong dulu.
Gak ribet bang, sabar. Kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Ini tidak aku cacah halus, hanya dipotong menjadi beberapa bagian saja. Jadi ini mengingatkan makanan masa kecilku. Dulu paling suka dimasakin telur dadar itu pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai. Itu enak banget sumpah. Makannya pakai kerupuk. Itu nasi panas-panas enak bro, sumpah. Oke, sudah aku cacah halus, nggak halus banget sih. Jadi udah. Dan ini ada satu bawang. Kata orang makan bawang mentah tuh banyak khasiatnya. Jadi aku penasaran, pengen nyoba. Dulu sih pernah makan bawang merah, bawang putih nggak pernah. Jadi pengen nyoba gimana rasanya, coba ya. Rasanya enak, ada rasa-rasa pedasnya gitu, enak sih, suka aku. Banyak manfaatnya katanya. Bawang merah tuh bagus buat orang yang punya bawang merah lagi, bawang putih. Jadi kita masukkan ke sini yang bawang putih dan juga bawang merahnya kita masukkan. Terus kita aduk-aduk lagi bro. Kok aku takut anyep ya, tambahin dikit lagi lah. Udah cukup. Oke, udah kelar, tinggal dimasak. Jadi ini ada tempe, kita potong dulu. Kelihatan nggak sih? Jadi kayak gini tekstur yang kita cari. Oke. Jadi kita potong tempe dulu. Kita tuh harus simetris bro. Memotong sesuatu itu harus simetris. Nah, jadi ini dia tempe yang, aduh jatuh lagi, tempe yang kita pakai. Jadi nanti sampai jumpa ketika sampai di penggorengan. Oke teman-teman, jadi itu dia kalau teman-teman mau masak tahu telur. Oke, ini bakal enak banget sumpah. Oke, itu dia. Sorry jatuh kameranya teman-teman. Jadi balik lagi, tadi udah balik lagi, santai, jangan cepet-cepet bang. Jadi tadi udah jatuh mulu kameranya bang. Jatuh mulu. Terlambat. Nah, oke, balik lagi teman-teman. Setelah ribet nyeting kamera, akhirnya kameranya bisa berdiri dengan tegak. Jadi ini telurnya sudah siap. Karena jatuh lagi, sayang ah. Nah, ini dia. Kelihatan nggak sih? Nggak kan? Gini. Nah, ini dia telurnya. Kenapa nggak di-record pas proses penggorengannya ribet bro, karena sendiri. Jadi nggak bisa ngambil stok foto, stok video buat pas proses penggorengannya, karena ribet. Karena bikin konten ini kembali lagi sendiri. Oke. Dan ini adalah tempenya.
udah direbus juga, udah matang. Tapi berita buruknya adalah nasi kita belum matang, bro. Jadi sambil menunggu dikit lagi sih tadi kulihat. Jadi sambil menunggu nasi kita matang, ini ada semangka. Kemarin tuh lumayan gede semangkanya. Ini kayaknya udah dipotong-potong ibuku, udah dipotong mamaku. Jadi ini kayaknya jatahku, sisa jatahku. Jadi bakal kemakan lah sambil nunggu nasi, oke? Jadi kita mukbang semangka dulu. Kecil sih, lumayan kecil sih. Jadi kita mukbang semangka dulu. Jadi sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Oke, jadi langsung saja. Ini dia semangka, bro. Mantap kali. Cuaca panas-panas, enak. Selama bulan Ramadan ini cuaca sih agak terik banget, gila. Panasnya luar biasa. Kalau di Kalimantan panasnya luar biasa, bro. Nggak tahu di daerah kalian. Jadi kalian bersyukurlah, bagi kalian yang menjalankan puasa, cuacanya tuh hujan terus, bersyukurlah. Karena enak. Karena aku juga nanya sama teman-temanku, kendala apa sih yang paling susah buat nahan selama puasa tuh? Kata mereka sih hausnya nggak tahan, hausnya. Hausnya sih. Dan sesuai pengalamanku dulu, aku pernah ya nyoba ikut puasa nisfu. Itu tuh aku nggak tahan juga. Nggak tahan kenapa? Hausnya nggak aku tahan. Jadi ya memang kayaknya ya, bagi termasuk aku sih, kayaknya cobaan orang puasa tuh haus sih paling susah nahannya. Paling susah nahan haus. Jadi semangat terus puasanya, oke? Di tengah cuaca terik di Kalimantan yang cukup panas ini. Dan apa ya, bedanya sama kan, sering intermittent fasting kan, bang? Ya, aku sih memang sering intermittent fasting ya. Cuma kan bedanya intermittent fasting sama puasa biasa adalah intermittent fasting tuh boleh minum. Itu yang bikin aku kuat puasa sampai 17 jam, 18 jam. Jadi minumnya itu berpengaruh lah. Kalau puasa biasa kan nggak boleh minum. Nah itu, walaupun puasanya cuma 14 jam, tapi nggak boleh minum, bro. Itu yang bikin ya susah lah. Tapi kalau teman-teman kita yang muslim kan udah terbiasa. Jadi mantap, semangat terus puasanya buat teman-teman. Jadi sekali lagi ku ingatkan buat teman-teman yang sedang puasa, boleh nonton video ini ketika hampir berbuka ataupun pas sudah buka puasa, oke? Semangat. Nggak lama lagi sih nasi itu matang kan. Lapar, bro. Kemarin nih makan tuh anggaplah jam 5, berarti 5 10 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi aku tadi baru makan setelah 18 jam puasa. Makan kurma 3 biji. Tapi ntar sore makan lagi, habis ini makan lagi, habis makan pertama ini. Biasanya aku makan lagi sih. Ntar ngambil tisu dulu, oke? Biasanya aku makan lagi sih, tapi itu habis nge-gym biasanya makan oatmeal sama tahu. Dan tahu yang kupakai tadi lah stok buat makanan stok makanan buat aku habis nge-gym biasanya. Ya. Biasanya kalau nggak habis nge-gym tuh, kalau nggak makan tahu, biasanya aku makan telur. Makan telur 1 sama oatmeal, atau makan 2 telur, makan 1 telur, makan 1 telurnya lagi itu kuningnya dibuang, jadi putihnya aja yang dimakan. Jadi itulah. Terus kadang-kadang pagi makan telur, biasanya telur makan satu telur, atau biasanya makan 2 telur tapi satunya kuningnya dibuang, jadi 2:1. Atau biasanya pagi makan oatmeal gitu doang. Terus kalau ada kue sama kuenya, jadi itu lah. Maksudnya kue kering ya, bukan yang berat-berat kayak yang ada selainya, bukan. Kue kayak Marques Roma dan lain sebagainya. Oke, jadi aduh, jatuh mulu dah. Oke, sekian dulu teman-teman. Jadi balik lagi ketika nasinya udah matang, oke? Oke. Oke teman-teman, akhirnya nasinya matang, kita makan. Cuci tangan dulu sebelum makan, kita doa. Oke, saatnya kita makan. Akhirnya. Ya, ada kecap. Coba tambahin. Ada sambal. Good. Enak, mantap rasanya, pas banget. Ini enak bro, paling enak nih.
Us. Enak sumpah. The best. Mantap anak-anak. Oke. Guys, Specs bakal seenak ini sih. Wajib kalian coba. Mantap banget coba. Enak. Gokil. Jadi sekian dulu buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Jadi terima kasih banyak udah ngikutin aku tadi dari nyiapin bahan-bahan, terus juga sedikit sharing-sharing di awal.
Jadi mudah-mudahan video ini menghibur dan juga bermanfaat buat teman-teman ya. Dan kalau teman-teman mau coba masak tahu telur itu gampang banget, bisa ngikutin cara yang aku bikin tadi, atau juga banyak lah lihat di YouTube atau di internet lainnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.